Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur lagi karena saat ini kita boleh diperjumpakan dalam program Kusapa. Dan saat ini kita akan belajar bersama tentang bagian firman Tuhan yang nantinya akan menjadi bagian perenungan Gemim mulai tanggal 31 Desember 2023. Oleh karenanya sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pembahasan bagian firman Tuhan ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh ada lagi dalam program Kusapa, akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa-Mu yang kudus menerangi kami, supaya kebenaran firman Tuhan ketika diperdengarkan, diberitakan, kami boleh memahami dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, ini kami yang telah siap sedia, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, mari kita buka bagian bacaan firman Tuhan dalam perenungan Gemim sejak tanggal 31 Desember. Terdapat dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu,
supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca bersama dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Di bawah tema mingguan yang diangkat oleh Gereja Mesih Injili di Minahasa, ingatlah kasih Tuhan Allah dan hati-hatilah memasuki tahun yang baru. Kita masuk dalam alasan pemilihan tema. Tema yang diangkat ini, ingatlah kasih Tuhan Allah dan hati-hatilah memasuki tahun yang baru. Kata ingat berarti tidak lupa atau ada dalam ingatan. Sedangkan kasih adalah perasaan sayang atau perasaan cinta. Hati-hati kalau menurut kamus bahasa Indonesia adalah waspada. Bicara tentang tema ini, mengapa kami mengangkat tema ini? Yang pertama alasannya karena hidup penuh dengan tantangan. Tahun 2023 sudah tidak lama lagi kita tinggalkan. Itu menandakan bahwa kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Tahun 2024 bukan berarti kita tidak akan mengalami banyaknya tantangan. Karena hidup ini memang dipenuhi dengan berbagai macam tantangan. Sehingga tantangan-tantangan yang akan dialami dan dihadapi akan membawa suatu keadaan bahwa bisa jadi kita akan melupakan kasih Tuhan. Apakah itu ketika kita ada dalam keadaan yang memiliki banyak berkat Tuhan? Apakah itu ketika kita ditantang dengan banyaknya hal-hal yang akan kita hadapi? Termasuk di dalamnya ketika kita hidup semaunya kita tanpa berpikir bahwa kita ini adalah bagian dari kasih Tuhan. Sehingga ingatlah kasih Tuhan Allah adalah bagian tema diangkat supaya membawa kehidupan umat Tuhan untuk merasakan kasih Allah di selama waktu setahun di tahun 2023. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman iman yang boleh dirasakan. Maka pengalaman-pengalaman ini akan membuat kita akan semakin hidup dalam ketaatan sambil tetap terus mengingat kasih Tuhan Allah dalam hidup ketika kita akan masuk pada tahun yang baru. Kita masuk dalam latar belakang kitab. Kitab Ulangan ini adalah bagian dari 5 kitab Musa yang selalu dikatakan kitab Pentateuk. Penulisnya adalah Musa. Musa pada waktu itu ketika dia menyampaikan isi kitab Ulangan ini, usianya sudah ada di 120 tahun. Nama Musa ini diungkapkan sebab aku telah menariknya itu karena peristiwa penting yang boleh dialami ketika Musa boleh diambil oleh seorang yang tentunya ketika dia diambil dia dibesarkan di Mesir. Kitab ini ditujukan kepada bangsa Israel, terlebih khusus
bangsa Israel generasi baru yang hendak memasuki tanah perjanjian. Maksud penulisan, Musa boleh mengingatkan umat tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena mengingat bahwa mereka adalah generasi baru, tidak menutup kemungkinan ada banyak dari mereka yang tidak menyaksikan secara langsung tentang perbuatan-perbuatan Allah yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Sehingga menjadi pengajaran bagi generasi-generasi mendatang yang akan masuk menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Selanjutnya maksud penulisan ini untuk mengarahkan umat ke depan ketika mereka akan menjalani kehidupan di tanah Kanaan. Kita masuk dalam pembahasan teks. Dalam pembahasan teks ketika kita membaca bagian Alkitab ini, ternyata ada beberapa ayat yang menjadi sorotan. Kalau kita perhatikan di sini ada sebanyak 5 ayat yang mengandung seruan Musa untuk tetap menghidupkan ingatan akan tindakan Allah atas Israel. Kalau kita lihat di sini ada 5 kali ia mengingatkan supaya umat tidak melupakan Tuhan. Dicatat dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat yang kedua, di mana dia mengingatkan bahwa sesungguhnya semua itu karena Tuhan. Bagaimana dia mengingatkan umat untuk tidak melupakan Tuhan, dia catat di ayat yang ke-11. Dia catat di ayat yang ke-14, ayat yang ke-18 dan 19. Selanjutnya kita mendapati di sini dalam ayat 1 sampai 6 tentang bagaimana kesetiaan Tuhan di masa sulit yang mendorong umat untuk hidup taat. Di sini kita mendapati Musa mengarahkan umat. Jika mereka melakukan perintah Tuhan dengan setia, ada jaminan yang akan diperoleh. Yang pertama, jaminan untuk tetap hidup dan bertambah banyak. Dan yang kedua, mereka akan memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Negeri yang dimaksud di sini adalah Kanaan. Kanaan ini adalah tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Karena itu Musa mau mereka mengingat kesetiaan Tuhan yang menuntun mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Bahkan menuntun mereka dalam perjalanan untuk melewati padang gurun. Sebenarnya kalau mau kita perhatikan bersama, jarak antara Mesir dan tanah Kanaan hanya dapat ditempuh oleh pejalan kaki diperkirakan sekitar 11 minggu. Namun bangsa Israel baru tiba di perbatasan tanah Kanaan setelah 40 tahun melakukan perjalanan. Ini menandakan bahwa Allah menghendaki mereka menempuh perjalanan panjang dan memakan waktu yang lama agar mereka menjadi bangsa yang rendah hati, agar umat tahu bahwa Allah tetap bersama mereka. Termasuk ketika dalam perjalanan saat mereka lapar, Tuhan menyediakan mana. Mana ini dia mempunyai rasa seperti roti dioles madu. Bahkan perlindungan Tuhan luar biasa. Ketika pakaian mereka yang mereka kenakan tidak menjadi buruk. Umat dilindungi dengan tiang awan dan tiang api. Dan dicatat bahwa ternyata dalam melakukan perjalanan selama 40 tahun lamanya, kaki mereka tidak bengkak. Ini adalah suatu bentuk penyertaan Tuhan yang dirasakan umat. Umat sudah merasakan bagaimana kehadiran Allah dalam hidup. 40 tahun mereka bergantung sepenuhnya pada Allah. Dan bagi Musa ini adalah bentuk pengajaran yang dia gambarkan seperti orang tua yang memberi pengajaran kepada anak-anaknya. Kendati mereka bersungut, mereka tidak setia, mereka memberontak, tapi kasihnya sangat besar. Pengajaran adalah hal yang mendidik dan membangun. Pengajaran yang mengarah ke hal yang baik, yang menuntun umat beroleh perjanjian dengan Allah. Dan bagi Musa, pengalaman itu harus diingat
agar mereka tidak mengulangi kesalahan dan menanggung akibat yang sama. Selanjutnya kita melihat di sini ternyata ada berkat dari ketaatan. Menduduki negeri yang baik, mereka akan hidup makmur dan dipercaya bahwa kemakmuran ini adalah pemberian dari Allah. Tanda mereka memiliki hidup dalam kemakmuran ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, dicatat dalam ayat yang ke-7b, air yang berlimpah karena dipenuhi dengan mata air. Yang kedua, makanan yang berlimpah dicatat dalam ayat yang ke-8. Dipenuhi dengan gandum dan jelai, pohon anggur, ara, delima, zaitun dan madunya. Yang ketiga, dicatat dalam ayat yang ke-9a, rezeki melimpah. Negeri di mana kamu akan makan makanan tanpa kekurangan. Ini menandakan bahwa di dalamnya mereka tidak akan menemukan kekurangan apapun. Dan yang terakhir, sumber daya yang melimpah. Negeri yang batu-batunya terbuat dari besi dan di bukitnya mereka akan mendapatkan dan menggali tembaga. Tanggapan ungkapan syukur ini atas segala berkat yang akan mereka terima ketika mereka hidup taat, mau mengikuti apa kehendak Tuhan, maka tanggapannya adalah mengucap syukur. Itu dicatat dalam ayat yang ke-10. Mengucap syukur berarti setelah makan, setelah mereka merasa kenyang, mereka harus memuji Tuhan Allah untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Maka dari peristiwa ini mengajarkan kita bahwa betapa tidak kita bersyukur untuk memiliki negeri yang baik. Memasuki tahun yang baru ini kita diperhadapkan dengan krisis ekonomi. Tahun yang baru, semua baru, termasuk harga bahan pokok yang baru. Rica naik, beras naik, kebutuhan pokok semua naik. Bersyukur kita masih punya air yang melimpah dari mata air. Biar kendati lain kali kalau datang musim panas itu air kurang jebor. Bersyukur karena makanan dan semua sumber daya yang melimpah. Dan cara kita untuk mencegah krisis ekonomi, salah satu caranya yaitu bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang Tuhan beri untuk diolah dengan baik demi menunjang kondisi ekonomi yang stabil. Selanjutnya, kita melihat di sini ternyata ada peringatan agar tidak melupakan Tuhan. Dicatat dalam ayat yang ke-11 sampai 17. Kita mendapati di sini ada di ayat yang ke-11 sebuah kata hati-hatilah. Kata hati-hatilah ini dalam bahasa Ibrani syamar yang berarti mengikuti, memelihara. Ini adalah bagian bentuk peringatan Musa agar berhati-hati, tetap berjaga, tetap setia, tetap mengikuti semua perintah, aturan dan ketetapan dari Tuhan Allah. Ini dikatakan Musa karena Musa sudah mengalami pengalaman bersama umat. Bagaimana mereka bersungut, mereka marah, mereka saling menyalahkan, mereka saling menghujat, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika mereka kenyang, mereka lupa diri dan melupakan Tuhan, sehingga bukan menyembah kepada Tuhan tetapi menyembah kepada Allah lain. Jika ada dalam keadaan yang baik, memiliki kekayaan yang digambarkan, memiliki lembu, sapi, kambing domba, emas, dan perak, janganlah tinggi hati atau sombong, sehingga menganggap apa yang dicapai adalah usaha diri sendiri, bukan karena Tuhan. Tidak ada kerendahan hati, padahal semua itu diraih karena Tuhan yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Oleh karenanya pengalaman umat Israel ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita. Saat punya masalah, beban berat, kita seolah-olah menyalahkan Tuhan. Tapi saat dalam kondisi stabil, aman-aman, kita lupa diri, anggap diri yang paling hebat. Kita sombong, bahkan lupa untuk semua kebaikan Tuhan. Tanpa sadar, semua itu karena Tuhan yang ada kasih. Selanjutnya,
Kita melihat di sini tentang bagaimana akibat bagi mereka yang tidak hidup dalam ketaatan. Ternyata di sini dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dengan tegas Musa kembali mengulangi ungkapan kalimatnya untuk tidak melupakan Tuhan. Dia mengambil satu dari 10 firman yang diucapkan. Jangan ada Allah lain, sujud menyembah dan beribadah pada Allah lain. Jika mereka melakukannya, maka mereka harus menanggung segala resiko dan akibatnya. Karena akibatnya sungguh fatal. Sudah pasti mereka akan binasa. Bukan berarti karena mereka adalah umat yang dikhususkan, yang dipilih Allah, lantas mereka akan terbebas dari kebinasaan. Karena penghukuman yang sama akan mereka terima seperti yang diterima oleh bangsa-bangsa lain jika mereka tidak hidup dalam ketaatan, mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan. Oleh karenanya, kita akan masuk dalam makna dan implikasi firman. Yang pertama, umat Israel merasakan kasih Tuhan lewat tuntunannya ketika melakukan perjalanan melewati padang gurun. Pengalaman iman bersama Tuhan akan menghantar umat untuk hidup dalam ketaatan. Karena itu hiduplah dengan taat. Taatilah semua perintahnya. Jangan menyimpang dari jalan itu. Selanjutnya, pada hakikatnya manusia lemah dan terbatas. Saat menderita, mengeluh, bersungut-sungut, manusia terkadang tidak mau menderita. Mereka tidak mau sakit atau disakiti, dilecehkan dan sebagainya. Yang ada maunya ingin hidup aman, hidup nyaman dan tentram. Karena itu berhati-hatilah saat memasuki tahun yang baru. Sama seperti apa yang diungkapkan dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Selanjutnya, manusia terkadang lupa diri. Saat bergumul menjerit pada Tuhan, saat memiliki segalanya lupa untuk bersyukur. Penyebab lupa diri adalah ketika mereka punya sikap tinggi hati, menganggap diri paling hebat, angkuh dan sombong, serta kebanggaan pada diri sendiri yang berlebihan. Ini memberi peringatan untuk kita supaya tahu bersyukur untuk semua yang Tuhan beri. Sadari bahwa kita bukan apa-apa jika tanpa Tuhan. Dan untuk mengatasinya, maka perlu belas kasihan, perlu kerendahan hati, dan perlu empati terhadap sesama. Selanjutnya, manfaatkan berkat Tuhan yang Tuhan beri lewat alam ciptaan. Tanah Minahasa ini kita punya banyak lahan yang subur. Jika tidak punya lahan, manfaatkan tanaman-tanaman dalam polybag untuk membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, memasuki tahun yang baru, berusahalah untuk terus hidup setia pada Tuhan, karena ada konsekuensi yang akan kita tanggung. Jika setia dan rendah hati, maka berkat tercurah, dan jika melupakan Tuhan dan semua ketetapannya, akan binasa. Kita pilih yang mana? Tentu pilihlah untuk tetap terus hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Demikian bagian pembahasan Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena saat ini kami boleh belajar bersama melalui kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Belajar bagaimana pengalaman iman yang boleh dirasakan oleh umat Tuhan ketika mereka dituntun merasakan penyertaan Tuhan, dilewati selama 40 tahun ketika mengembara di padang gurun. Percaya bahwa berkat Tuhan akan diterima ketika mereka akan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan berkat Tuhan. Karenanya perintah untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan,
perintah untuk tetap terus hidup mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Itu bukan hanya menjadi bagian orang-orang zaman itu, tapi juga menjadi bagian kehidupan kami saat ini. Sehingga dalam memasuki tahun yang baru, kami dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Kami akan dilimpahi dengan penyertaan Tuhan. Sehingga tahun yang baru sekalipun banyak tantangan, tapi kami diberkati karena kami hidup sesuai perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya hikmat-Mu menuntun kami, supaya firman ini akan menjadi dasar untuk kami punya pengharapan menjalani kehidupan di tahun yang baru bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku firman, sehingga dapat melakukannya dalam hidup ini. Ini doa ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.